Peningkatan volume kendaraan mengakibatkan antrian panjang terjadi mulai eksit tol Ciawi menuju Simpang Gadok. Selain untuk berwisata, warga juga memanfaatkan momen libur Natal sebagai waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Kemacetan di puncak sudah terpantau terjadi sejak Jumat pagi. Sejumlah titik rawan kemacetan yang harus diwaspadai diantaranya Simpang Gadok, Pasir Angin, dan Megamendung. Satlantas Polres Bogor merekayasa lalu lintas sebagai cara mengurai kemacetan berupa satu arah dari arah Jakarta menuju ke puncak. Memasuki hari kedua libur panjang Natal, arus kendaraan di ruas tol Cipularang dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat. Jumat pagi, padatnya arus kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Padatan arus kendaraan terpantau di kilometer 82 tol Cipularang, wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jabodetabek terus melintas dari arah Jakarta menuju Bandung. Banyak truk besar memasuki jalur tol yang berjalan pelan membuat lajur bertambah padat. Diperkirakan peningkatan arus liburan ke arah Bandung masih akan terus terjadi hingga hari Minggu seiring libur panjang. Sementara arus dari arah sebaliknya terpantau relatif normal. Pemirsa, cegah kecelakaan lalu lintas, petugas merazia bus pariwisata di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Petugas masih mendapati satu bus yang nekat menggunakan klakson telolet yang telah dilarang. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat melakukan razia sekaligus ramcek kendaraan. Sejumlah bus pariwisata yang lalu lalang di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat tak luput dari razia petugas gabungan. Ramcek dipusatkan di Terminal Wisata Grafika Cikole demi memastikan keselamatan wisatawan di musim libur. Tak hanya kelengkapan surat, kondisi teknis kendaraan seperti rem, ban, hingga lampu jadi sasaran pengecekan. Sejumlah bus pariwisata yang terjaring razia dinyatakan layak jalan. Namun petugas masih mendapati satu bus yang nekat menggunakan klakson telolet yang telah dilarang. Mudah kita ramcek kaitan kendaraan, ada beberapa kendaraan yang memang menggunakan telolet, kemudian berikut dengan para supirnya, dan kita supirin, pastinya negatif. Pak, yang telolet kendaraannya sendiri Pak, tapi aman ya Pak? Aman, aman. Pak, yang telolet tadi gimana Pak hasilnya Pak? Kita cabut, ada beberapa bis yang masih menggunakan teloletnya, kita cabut, disaksikan oleh dari Kapolres. Sementara 12 sopir bus pariwisata yang menjalani tes urin dinyatakan bersih dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu Anyus melaporkan. Dan kita akan menyapa rekan kami Wildan Hidayat yang berada di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, dan Ervan David di kawasan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Kita ke Wildan terlebih dahulu. Wildan, seperti apa situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok sore hari ini? Ya, Davi dan juga pemirsa, selamat sore. Saat ini kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok tengah diberlakukan satu arah, yaitu dari arah Puncak menuju Jakarta. Setelah sebelumnya kawasan lalu lintas di Simpang Gadok ini tadi dilakukan rekayasa lalu lintas arah sebaliknya, yaitu dari arah Jakarta menuju ke Gadok. Dan Davi, seperti terlihat di layar kaca Anda bahwa saat ini ribuan kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta sedang dipulangkan atau satu arah menuju Jakarta, Davi. Dan setelah sebelumnya di Simpang Gadok ini tadi sempat terjadi kemacetan, khususnya mereka pada umumnya yang ingin melakukan rekreasi ke wilayah Puncak. Dan di kawasan wisata Puncak ini tadi sempat terjadi kemacetan dengan antrian kurang lebih sekitar 3 km dari exit tol Ciawi hingga menuju ke Megamendung, Davi. Dan untuk diketahui saat ini sedang diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta, Davi. Baik, dari pantauan Anda, Wildan, apakah saat ini petugas juga masih standby di sana? Ya, Davi, untuk diketahui saat ini ada sejumlah petugas baik dari
BPBD, pemadam kebakaran, dan instansi dari pemerintahan daerah Kabupaten Bogor, juga ada dari kepolisian. Mereka bersiaga di Simpang Gadok ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk beberapa titik rawan kemacetan seperti di Simpang Gadok ini, di Megamendung, di Pasir Angin, juga di Simpang Taman Safari. Tapi baik, dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat, kita menuju ke Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat. Ervan, seperti apa situasi sore ini di Jalan Asia Afrika? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026, kawasan wisata Asia Afrika terus dipadati oleh wisatawan dari dalam maupun luar kota Bandung. Dan banyak wisatawan yang memanfaatkan momen libur di kawasan Asia Afrika ini hanya dengan bersuah foto dengan para cosplayer yang ada di kawasan Jalan Asia Afrika. Dan kami akan menunjukkan kepada Anda, Davi dan juga pemirsa, untuk kemeriahan dari Jalan Asia Afrika ini. Meski diguyur hujan, namun banyak wisatawan yang tetap berkunjung ke kawasan Asia Afrika ini. Dan hingga saat ini masih banyak wisatawan yang memanfaatkan momen libur panjang Natal dan Tahun Baru di kawasan Jalan Braga. Dan para cosplayer juga sudah bersiap untuk menyambut para wisatawan yang datang ke kawasan Jalan Asia Afrika. Dan hingga saat ini juga banyak kendaraan yang berlalu lalang untuk melewati kawasan Jalan Asia Afrika ini di momen libur panjang. Dan nampak juga wisatawan yang menaiki sebuah mobil wisata yang sudah disediakan di kawasan Jalan Asia Afrika ini. Petugas kepolisian juga sudah disiagakan untuk mengamankan para wisatawan yang berlibur di kawasan Jalan Asia Afrika ini. Dan ada juga di sini pos polisi yang sudah disiapkan oleh Polrestabes Bandung untuk menyiagakan untuk menjamin keamanan dari para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Jalan Asia Afrika. Dan kami akan mewawancarai salah satu anggota dari Kabag Ops Polrestabes Bandung. Ya, Pak Asep, izin untuk pengamanan serta anggota yang dikerahkan untuk pengamanan di Jalan Asia Afrika ini seperti apa mungkin, Pak? Untuk melayani masyarakat yang datang ke pusat kota Bandung, kami mengerahkan 100 personil sore hari ini, terutama dengan jajaran dari Satpol PP. Alhamdulillah, walaupun hujan, antusias cukup banyak yang hadir di sini, terutama diberiakan dengan para jurid yang ada di kota Bandung. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih kondusif, kami siap melayani masyarakat yang datang ke kota Bandung. Ya, begitulah pengakuan dari Kabag Ops Polrestabes Bandung, di mana ada 100 personil petugas kepolisian yang disiagakan. Baik, terima kasih Ervan David melaporkan langsung dari Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada Wildan Hidayat dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Satu hari pasca Hari Raya Natal, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan, sementara jumlah kendaraan berkurang jika dibandingkan dengan kemarin. Jumat siang, 13.000 kendaraan melintasi gerbang tol Cikampek Utama menuju tol Trans Jawa. Jumlah kendaraan yang melintas turun jika dibandingkan dengan kemarin. Penurunan jumlah kendaraan karena puncak arus masa libur Natal telah berakhir. Hingga kini belum ada rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan di gerbang tol Cikatama. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi lalu lintas di sekitar kawasan gerbang tol Cikampek Utama sudah ada rekan kami Amrina Rida di sana. Selamat sore, Amrina. Apakah
saat ini tidak ada penumpukan volume kendaraan di gerbang tol Cikatama? Iya benar sekali Davi, seperti yang tadi Davi tanyakan, memang untuk sore hari ini nampaknya kami tidak melihat adanya penumpukan kendaraan ataupun juga antrian di gerbang tol Cikampek Utama 1. Dan memang kalau kami pantau begitu ya, situasi arus lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek pada sore hari ini masih nampak normal dan juga kondusif alias ramai lancar. Dari kedua arah, baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama ataupun juga sebaliknya dari arah gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jakarta, ini pun juga ramai lancar dan juga kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi lalu juga bus antar kota antar provinsi ini dapat melaju dengan kecepatan normal hingga maksimal. Dan kalau kami pantau Davi, nampaknya memang pada sore hari ini justru lebih lengang dibandingkan pada malam hari kemarin. Nah, berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga, setidaknya pada pukul 4 sore ini, per 4 sore ini sudah ada sekitar 24.000 kendaraan yang masuk dan juga melintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, lebih khususnya ataupun juga spesifiknya ini menuju ke arah gerbang tol Cikatama menuju ke arah tol Trans Jawa ataupun juga Palimanan. Sedangkan untuk ruas jalan sebaliknya dari arah tol Trans Jawa dan juga Palimanan menuju ke arah Jakarta ini berada di angka 13.000 kendaraan. Dan kalau kami bandingkan begitu ya, dari hari ke hari dibandingkan tanggal 24 dan juga tanggal 25 kemarin, nampaknya pada hari ini memang volume kendaraan yang melintas ini jauh lebih sedikit. Nah, hingga saat ini dari pihak Jasa Marga dan juga dari pihak Korlantas Polri ini masih terus secara situasional memberlakukan adanya kontraflow. Namun untuk hari ini sejak pagi hari tadi hingga sore hari ini tidak diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas kontraflow. Tentunya hal ini dikarenakan untuk volume kendaraan yang melintas ini masih berada di ambang batas traffic counting, yakni di bawah 5.500. Nantinya apabila selama beberapa jam berturut-turut kendaraan yang melintas di atas 5.500 maka akan diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow. Nah, tentunya bagi semua pengendara begitu ya yang akan melintas di jalan tol Jakarta Cikampek dihimbau untuk terus memantau akun media sosial dari Jasa Marga ataupun juga Korlantas Polri untuk mengetahui pemberlakuan dari kontraflow tersebut. Dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan kendaraan dan pastikan kendaraan dalam keadaan prima agar bisa aman sampai tujuan. Sementara demikian kembali ke Anda Davi. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, bertepatan pada masa libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang. Berdasarkan data pengelola bandara, jumlah penumpang pesawat mencapai 148.000 dengan pergerakan pesawat 1.139 penerbangan. H+1 Natal, Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati ribuan penumpang. Antrian penumpang juga terlihat di counter check-in penerbangan domestik. Kebanyakan penumpang memilih untuk terbang hari ini karena sudah mendapatkan libur. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang mulai menurun karena puncak arus libur Natal sudah terjadi 4 hari lalu. Hari ini jumlah penumpang berkisar 148.000, sedangkan pergerakan pesawat 1.139 penerbangan. Sementara tujuan favorit masih didominasi rute Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus libur Nataru gelombang kedua akan terjadi pada 28 Desember seiring banyak yang melakukan cuti akhir tahun. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Antrian truk ekspedisi masih terjadi di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Meski perayaan Natal 2025 telah berlalu, ratusan truk mengular hingga lebih dari 2 km di Jalan Lingkar Selatan. Kepadatan terjadi karena kapasitas kantong parkir di dalam area pelabuhan sudah penuh. Akibatnya, truk yang hendak menyeberang ke Sumatera terpaksa bertahan atau tertahan di luar area dermaga. Polsek Ciwandan menerapkan sistem penyekatan atau delaying system untuk mengurai kepadatan di dalam pelabuhan. Namun, kondisi tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas masyarakat maupun kendaraan yang melintas di sekitar lokasi.